Terima kasih Pak Ambarita buat kepercayaannya. Saya boleh ada di tengah Bapak Ibu malam hari ini. Nama saya Debbie Basjir. Ada yang sudah mengenal saya? Nah, yang belum kenal angkat tangan. Berarti Anda kurang gaul. Iya, kalau belum kenal bisa subscribe channel YouTube saya Debbie Basjir TV ya. Jangan lupa. Iya, terima kasih sekali lagi ya dari Indonesia. Ini pertama kalinya saya ada dan datang di Sydney. Ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena Iya, dan saya bertobat tahun 95. Semua sudah dengar kesaksian saya? Sudah semua ya. Jadi saya bertobat, terima Tuhan Yesus tahun 95. Ya, saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Jauh dari ya hidup saya. Karena dulu saya sebelum bertobat, saya pelatih senam aerobik. Makanya gayanya begini nih. Tapi Tuhan pilih siapapun yang dia mau pilih, dia pakai siapapun yang dia pakai. Iya, karena dari kecil saya tuh sudah diwanti-wanti sama papi saya, jangan berteman dengan orang Kristen. Iya, apalagi pacaran dengan laki-laki Kristen. Kalau sampai kamu menikah sama orang Kristen, papi saya bilang, lebih baik papi masuk penjara. Papi bunuh kamu daripada kamu bikin laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Amin apa amin? Yang bertobat, yang tidak bertobat ya mirip setan ya. Saya bersyukur ya dan Tuhan panggil seperti yang Yesus katakan, ya bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Kalau Bapak Ibu ada malam hari ini duduk di sini itu karena kita dipilih Tuhan. Karena kalau kita nggak dipilih Tuhan, kita nggak ada hari ini di sini. Justru karena kita dipilih Tuhan, saya yang tidak pernah deta, kalau saya bisa berdiri hari ini di tengah Bapak Ibu tuh karena saya dipilih Tuhan. Ya, dan dia tidak pernah lihat latar belakang kita. Ya, waktu itu saya sudah mau bunuh diri karena ya hidup saya jauh dari kasih karunia Tuhan. Ya, saya melakukan banyak dosa. Karena saya pikir dulu kemerdekaan di hidup saya adalah ketika saya bisa melakukan apa yang saya mau. Ternyata semakin jauh dan iblis itu menuduh. Ya, buat apa kamu hidup? Ya, hidupmu udah hancur, masa depanmu juga udah hancur. Karena papi saya galak banget ya, dia kalau mukul itu nggak kira-kira. Ya dari kecil ya saya kalau dipukulin tuh biar merayap minta ampun juga nggak diampuni. Jadi banyak kepahitan di hati saya dan saya jatuh makin dalam tapi di satu titik saya bertanya ya kenapa sih Tuhan tuh menciptakan manusia? Sebuah pertanyaan muncul di benak saya, kenapa ya Tuhan itu kurang kerjaan? Menciptakan manusia di dunia cuma untuk kita berdosa, lalu ketika kita berdosa kita masuk neraka. Kenapa sih Tuhan itu seperti itu ya? Sebuah pertanyaan muncul dan saya percaya ya Tuhan itu ada. Orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang gak percaya ada Tuhan. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak percaya bahwa ada satu kuasa yang menciptakan. Ya, saya percaya Tuhan tuh ada, tapi saya nggak tahu siapa dia. Tapi saya percaya bahwa dia ada. Kita kalau belajar, ya dulu kita belajar tentang alam semesta, kita belajar tentang penciptaan manusia. Dulu saya dari biologi. Ya kalau kita belajar bagaimana Tuhan menciptakan, ya kalau kita masuk lebih dalam melihat DNA manusia, kromosom, itu tuh nggak mungkin kalau nggak ada satu kuasa yang mengatur semua itu. Kita lihat tata surya, kita lihat bumi berputar pada porosnya. Itu kalau nggak ada kuasa yang mengaturnya maka nggak mungkin. Kita diciptakan semua manusia ya punya dua mata, satu hidung, satu mulut, dua telinga, tapi nggak ada mukanya yang sama. Semua matanya dua kan? Nggak ada yang satu kan? Hidungnya dua, ya lubangnya menghadap ke bawah lagi semua ya. Jadi nggak usah dioperasi ya. Kalau yang menghadap ke atas itu baru operasi ya. Tapi kalau menghadap ke bawah sudahlah disyukuri saja.
Yang penting masih ada lubang 2, ya bisa napas. Kalau lubangnya menghadap ke atas, ya itu baru operasi. Karena kalau hujan masuk air, bisa mati ya. Jadi saya melihat bahwa Tuhan itu ada. Jadi terlalu bodoh kalau ada orang yang berkata bahwa tidak ada Tuhan. Tapi pertanyaan yang selanjutnya, kalau Tuhan itu ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Karena banyak agama. Dan semua berkata bahwa ajaran yang paling benar. Ya, dan saya akhirnya ketika itu saya mau bunuh diri, saya mau mengakhiri hidup saya karena saya pikir semuanya udah hancur, semua nggak ada gunanya. Ya, tapi disitulah sebuah pertanyaan muncul. Saya bilang, Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan yang benar itu. Siapa engkau? Aku percaya engkau tuh ada dan engkau tahu pertanyaan di dalam hati saya hari ini, dan kalau memang engkau itu ada, tunjukkan dirimu kepada saya secara pribadi. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma pengen ketemu Tuhan. Lalu setelah itu saya mati. Cuma itu aja Tuhan. Ya, saya penasaran dengan yang namanya Tuhan yang menciptakan saya. Ya, kenapa? Ada begitu banyak pertanyaan manusia di luar sana yang mencoba menggapai Tuhan. Dan saya baru menyadari setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya baru tahu ternyata ya makanya kekristenan itu bukan agama. Karena agama adalah usaha manusia untuk menjangkau Tuhan. Tapi kekristenan adalah Tuhan yang menjangkau manusia. Kalau kita berusaha menjangkau Tuhan maka nggak akan pernah bisa. Tapi ketika Tuhan yang menjangkau kita, ya itu baru bisa. Akhirnya saya malam itu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan ketika saya menangis di kamar saya. Makanya saudara banyak yang bertanya, saya kemarin baru pulang bawa rombongan ke Israel ya. Mereka pada bertanya, Bu, selama ibu datang ke Israel ini di tempat mana ibu paling kuat merasakan hadirat Tuhan? Saya bilang, saya paling kuat merasakan hadirat Tuhan waktu saya ada di kamar saya. Karena Yesus berkata, tempat yang paling tepat untuk engkau berdoa masuk ke kamarmu, tutuplah pintu. Ya, dan di sanalah Tuhan akan datang kepada orang-orang yang berdoa di tempat yang tersembunyi. Waktu manusia itu mencari Tuhan, maka Tuhan itu akan menyatakan dirinya. Ya, karena itu di kitab Yesaya dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena ada saatnya nanti Tuhan sudah lagi tidak bisa ditemui. Ya, jadi selama dia masih bisa ditemui, carilah dia. Ya, saya satu kali di Jakarta mau pelayanan, rumah saya di Jakarta Selatan, saya mau pelayanan ke daerah kota. Saya naik Grab pagi-pagi. Ya, lalu sopirnya jemput saya, dia bilang, Ibu mau kemana? Saya bilang mau ke gereja. Jauh amat gerejanya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Kota. Ya, saya bilang iya, saya ini soalnya pendeta, saya diundang untuk berkhotbah. Oh, ibu pendeta, sama dong, saya juga Kristen, Bu. Oh iya? Iya, puji Tuhan, masnya nggak ke gereja? Lalu dia ketawain saya, dia bilang, ke gereja? Enggak, Bu, saya ke gereja cuma Natal sama Paskah. Terus saya bilang, oh berarti masnya Kristen kapal selam ya? Kalau Natal muncul, kalau sudah tengah ya. Terus dia bilang, buat apa Bu ke gereja? Saya mau tanya ibu, buat apa ibu ke gereja? Saya bilang, ya orang mencari Tuhan. Lalu dia bilang, dia ketawain saya. Tuhan kok dicari-cari. Terus saya bilang, loh maksudnya saya nggak pernah cari Tuhan Bu. Karena Tuhan itu di hati. Nggak usah dicari. Kelihatan saya, yang sesat saya, Tuhan di hati. Kenapa ibu masih cari Tuhan? Terus saya bilang, oh begitu ya. Heeh. Saya Bu maaf ya, walaupun saya mabok, saya tetap nyanyi lagu rohani. Dahsyat ya, itu banyak di Medan sana sama di Manado itu. Orang mabok tapi nyanyi lagu rohani. Ya, itu banyak di sana ya. Iya ya, saya bilang, oh luar biasa ya Mas ya. Iya, saya biar mabok tetap Bu, yang keluar tuh lagu rohani. Karena Tuhan di hati. Mantap ya saya bilang. Saya kehilangan kata ngomong sama orang begini ya. Akhirnya Tuhan tuh taruh sebuah perkataan di hati saya. Saya bilang, oh jadi Masnya yakin Tuhan di hatimu? Iya. Pertanyaan saya Mas, apakah kamu ada di hati Tuhan?
Ya, dia langsung diem, dia bilang, kalau itu saya tidak tahu ibu. Saya bilang, jadi begini mas, banyak orang ngaku-ngaku mengenal Tuhan. Tapi hanya sedikit yang dikenal oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, Yesus bilang di akhir zaman nanti dia baru akan berterus terang. Orang datang mengaku, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu. Aku membangkitkan orang mati demi namamu. Tuhan bilang, disitulah bahwa aku tidak mengenal engkau karena engkau pembuat kejahatan. Jadi ngeri loh ketika Yesus baru berterus terang. Jangan sampai kita sudah pede merasa kita menjadi Kristen, kita melayani Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Ya, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, melakukan apa yang terbaik. Saya pengen kita baca yuk, baca bersama Roma pasal 12. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ini ayat hafalan ya, bahkan dari sekolah minggu. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata begini, kita baca bersama Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, apa di sana dikatakan? Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat ini dengan jelas berkata, apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati itu bukan hanya waktu kita datang di sini, lompat-lompat, nyanyi-nyanyi. Tapi ketika kita tidak mempersembahkan hati dan hidup bagi Tuhan, ya nggak ada gunanya. Itu sama dengan layaknya orang di diskotik nyanyi-nyanyi tanpa mempersembahkan hidup. Ibadah yang sejati itu dikatakan karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu ketika kita mempersembahkan tubuh ini. Apa yang ada pada tubuh kita? Ada mata kita, ada hati, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ya. Dan Tuhan minta kita mempersembahkan itu kepada Dia, dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Bagaimana kita mempersembahkan mulut kita kepada Tuhan? Jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Jangan ada kata-kata yang ya mendukakan hati Tuhan. Jangan ada gosip, jangan ada hal-hal yang ya tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan hati ini kepada Tuhan? Jangan ada kepahitan di dalamnya. Jangan ada iri hati, jangan ada kebencian, jangan ada kedengkian. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh ini, tangan kaki kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan dikatakan di situ ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita ini manusia diciptakan dengan yang namanya akal budi. Ya, hewan itu diciptakan punya tubuh, ya punya otak, tapi tidak punya akal budi. Apa itu akal budi? Untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kucing itu nggak punya akal budi, makanya dia nyolong, ngambil ya punya orang, dia nggak merasa berdosa karena dia memang nggak punya akal budi. Satu kali anak saya itu tanya begini, waktu anak saya masih kecil, dia bilang, "Mam, itu ada kucingnya temenku, datang ke sini terus, dia mau kawinin kucing kita." Terus saya bilang, ya enggak apa-apa dek, tapi kucingnya temanku itu udah punya istri.
Masa dia mau kawin sama kucing kita? Ya berarti dia selingkuh dong. Terus saya bilang sama anak saya, enggak dek. Ya iya kan dia udah punya anak. Enggak ada kalau kucing hewan tuh dibilang selingkuh, enggak ada. Lalu anak saya bilang, loh kok bisa? Kalau manusia, nah manusia enggak boleh. Ya itu namanya selingkuh kalau manusia. Lah kenapa manusia enggak boleh, kucing boleh? Saya bilang ya karena manusia diciptakan punya akal budi. Kalau kucing itu nggak punya akal budi. Lalu dia tanya, tapi teman saya itu ada, papahnya udah punya istri, tapi dia selingkuh sama perempuan lain. Saya bilang itu namanya bapak-bapak kucing garong. Iya. Jadi binatang itu nggak dikasih akal budi, dia nggak bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tapi ayat ini berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam hidup ini kita harus bisa bedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baik saja belum tentu berkenan. Nah ketika kita mengenal Tuhan, maka Tuhan memperbaharui akal budi kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dari mana kita bisa mengalami perubahan? Waktu kita membaca firman Tuhan. Saya bersyukur dulu saya sebelum bertobat, saya ini karakternya hancur, rusak. Karena saya nggak kenal firman. Lalu ketika saya bertobat, saya mulai baca Alkitab. Ya, saya baca Alkitab itu 1 hari 6-7 jam. Saya baca itu di kamar mandi. Karena saya takut ketahuan. Papi saya itu punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan sampai kamu jadi Kristen ya. Awas kamu bergaul sama orang Kristen, kamu nikah, kamu jadi Kristen, bener papi bunuh kamu. Di bayangannya papi saya bisa jadi Kristen kalau saya pacaran dengan orang Kristen. Tapi ternyata itu nggak terbatas. Justru saya bisa mengenal Tuhan bukan karena saya pacaran dengan orang Kristen, tapi Yesus datang di saya secara pribadi. Karena dia pilih saya. Dan hari itu ketika Tuhan mendatangi saya secara pribadi, semuanya berubah. Akhirnya nggak ada pikiran mati, nggak ada pikiran bunuh diri yang ada di benak saya cuma pengen kenal siapa Tuhan Yesus. Lalu saya baca firman. Saya mulai baca Alkitab. Setiap hari saya baca Alkitab, ya terutama dari Perjanjian Baru. Saya ke gereja, saya diam-diam, saya pakai baju senam dari rumah. Sampai di gereja saya dikasih Alkitab, ya saya mulai baca Alkitab. Setiap firman yang saya baca itu saya menemukan sesuatu yang begitu berharga bagi jiwa saya. Saya nggak tahu apakah orang Kristen juga mengalami itu. Tapi saya mengalami itu. Seperti dibukakan semua tulisan itu menjadi hidup dan benar-benar mengubahkan hidup saya. Terutama ketika saya baca Perjanjian Baru, apa yang Yesus katakan, surat-surat dari Rasul Paulus. Itu sangat-sangat, ya kayak saya menemukan jiwa itu seperti menemukan satu makanan yang dahsyat begitu. Dalam diri saya harus melakukan ini. Ya, saya harus mempraktekkan ini. Saya harus ya menjadi pelaku firman ini. Jadi ketika saya baca, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya mulai belajar, ya karena dulu saya itu pemarah, emosi, egois. Ya orang kalau nggak mengenal Tuhan ya rusak karakternya, hancur. Dan apalagi saya hidup di Sulawesi, beda sama suami saya yang orang Solo. Ya, dari segi warna kita sudah berbeda, saya warna merah, dia warna hijau. Tuhan menciptakan manusia itu dengan karakteristik yang berbeda-beda, ya yang namanya temperamen. Ya saya nih koleris tinggi, api, merah. Suami saya itu flegmatik. Ya dan memang paling cocok menikah itu ya yang koleris ketemu sama flegmatik. Orang-orang flegmatik itu paling banyak dijumpai di daerah Jawa, terutama Jawa Tengah, Solo, Semarang ya. Itu orang-orang flegmatik.
Ya, yang kalau bicara itu halus ya. Marah aja, suami saya itu kalau marah dia bilang, "Say, aku boleh marah enggak?" Luar biasa kan? Marah permisi loh. Permisi aku mau marah gitu ya. Dan saya bersyukur, tapi saya dilahirkan dengan warna merah di Sulawesi lagi. Jadi kalau mau cari orang-orang warna merah itu paling banyak daerah timur Sulawesi, ya Medan, Batak itu merah ya. Kalau ngomong kenceng, ya nadanya tinggi terus ya. Kalau nggak bisa turun ya, pokok itulah karakteristiknya. Dan ya mungkin karena kebanyakan makan cabai juga. Ya, saya tadi sudah coba itu Medan Cia. Itu pedes ya. Jadi ya, jadi karakter itu Tuhan itu sebenarnya baik. Ya, dia menciptakan itu semua bagus. Bukan berarti yang merah itu jelek. Kalau nggak ada orang merah tuh nggak ada pemimpin di dunia ini. Ya, tapi kalau merah semua maka peranglah dunia ini terus. Ya, bukan berarti yang hijau itu jelek. Ya, hijau itu baik, dia pendamai. Ya, tetapi kalau semua orang hijau, ya maka tidurlah seluruh dunia ini. Jadi Tuhan itu memperlengkapi, semuanya itu bagus. Dan akhirnya karakter saya ya dibentuk, apalagi ditambah dengan kepahitan, ya ditambah dengan sakit hati yang menumpuk. Saya tuh banyak menjumpai dalam pelayanan ternyata banyak orang-orang Kristen yang sakit jiwa. Saya kalau bicara tentang sakit jiwa itu bukan berarti yang lari-lari di jalan, yang buka baju di jalan itu sudah sakit jiwa. Itu banyak, mereka duduk di gereja setiap minggu, tapi jiwanya sakit. Ya, tersinggungan, kepahitan, marah, emosian itu sakit jiwa. Ya, tapi kadang-kadang mereka tidak menyadari. Dan penting bagi kita untuk hari-hari ini menyembuhkan jiwa kita ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini kalau kita mati, langsung Alkitab bilang kembali menjadi tanah, busuk, dimakan ulat. Roh kita kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakannya. Kenapa dikatakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Karena kita punya roh, hembusan nafas Allah. Lalu jiwa ini kemana? Ya, jiwa ini yang nanti akan dihakimi. Karena jiwa ini berbicara tentang keakuan. Makanya Yesus berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang berkuasa hanya membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa di dalam neraka. Takutlah kepada Allah Bapa yang berkuasa membunuh baik tubuh dan jiwamu di dalam neraka. Tapi banyak orang Kristen tidak menyadari di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini keakuan kita. Jiwa saya ini jiwanya Debbie. Ya, dan ini kita masing-masing jiwanya. Nah, ketika pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu tidak diubah, makanya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini bicara tentang jiwa yang harus kita rubah. Ya, makanya Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, jadi Daud tubuhnya memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Kita harus belajar mempraktekkan itu Bapak Ibu. Ketika engkau jengkel, ketika engkau marah, ketika engkau tertekan, engkau harus berkatakan kepada jiwamu, hai jiwaku, jangan engkau gundah gulana di dalam diriku, pujilah Tuhan. Ya, supaya jiwa kita sehat. Ya, karena kalau engkau sakit jiwa tuh bahaya. Banyak orang akhirnya jadi troublemaker. Di mana-mana bikin keributan karena sakit jiwa. Tapi nggak ngaku dia kalau sakit jiwa. Dia nggak sadar. Saya dulu menikah dengan suami saya, ternyata saya masih membawa kepahitan dari masa lalu. Ketika saya dipukuli papi saya simpan jadi luka. Apalagi ketika saya diusir dari keluarga saya waktu saya jadi Kristen. Itu ternyata sangat mempengaruhi. Saya masuk dalam pernikahan, saya masih membawa luka batin. Ya, suami saya pada waktu itu kita ketemunya di gereja. Ya, saya sudah pelayanan, saya khotbah dari Makassar, saya ke kota Solo, saya khotbah di gereja tempat suami saya pelayanan. Jadi suami saya berharap dapat istri
Waduh luar biasa ini hamba Tuhan. Pasti ketemunya di gereja lagi. Jadi kalau berantem pasti haleluya kau. Puji Tuhan. Iya apa iya? Ya di gereja kan ketemu pasti pakai bahasa roh kan. Kalau berantem dasar kau. Ya itu yang ada di dalam benaknya dia. Berpikir ketemu hamba Tuhan pasti nikahnya luar biasa. Berantemnya juga omongannya shalom. Ya ternyata pendeta juga punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ketika saya menikah masih membawa jiwa yang sakit, terluka, aduh itu berpengaruh dalam rumah tangga kami. Saya dulu kalau tersinggung saya marah, padahal saya sudah dapat suami sabarnya kayak begini loh. Untung saya dapat orang Solo, kalau dapat orang Medan atau Sulawesi mungkin sudah cerai dari awal-awal. Ya karena dua-dua sakit. Tapi di sini tidak ada yang sakit jiwa, tidak ada. Semuanya sehat. Ya, insya Allah. Lalu saya menikah dengan suami, masuk dalam pernikahan, saya sakit jiwa. Ya, suami saya salah bicara apa, saya tersinggung, saya marah, meledak-ledak. Bukan cuma itu, saya kalau marah, saya pukulin diri saya benturkan kepala saya ke tembok. Itu kan gila kan. Dan betapa tertekannya suami saya baru melahirkan waktu itu anak saya baru berapa hari, saya pergi dari rumah karena saya tersinggung dengan omongan kakaknya suami loh, bukan suami. Dengan omongan kakak ipar saya marah, saya tinggalkan rumah, saya pergi, HP saya matiin. Lah suami saya kan pasti tersiksa nyari saya, tapi saya senang kalau dia tersiksa. Itu orang sakit. Itu tanda-tandanya susah lihat orang senang, lihat orang susah. Ya, itu orang sakit jiwa. Jadi saya senang biarin aja, teman saya bilang, kasihan loh, kamu nggak hidupin HP, pasti suamimu udah nyari-nyari, biarin. Nanti dia pasti tertekan loh mikirin kamu sama anak yang baru berapa hari, biarin, biar. Saya senang kalau dia padahal bukan salahnya suami saya. Jadi kami hidup dalam rumah tangga yang seperti neraka. Sampai akhirnya suami saya itu selalu ngomong kalau kita bertengkar, ya dia tuh selalu ngomong, "Say, kayaknya kamu itu masih punya luka batin." Saya marah. Kamu tahu apa? Saya ini hamba Tuhan ya. Saya doakan pelepasan orang luka batin loh. Saya lepaskan orang kepahitan loh. Jadi kamu jangan coba-coba ngomong saya ini sakit jiwa. Marah saya, saudara. Ya, Yesus datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Tapi kalau orang itu mengaku bahwa dia sakit, bagaimana orang bisa sembuh kalau dia tahu bahwa dirinya sakit, dia cari dokter berobat. Masalahnya banyak orang tidak tahu kalau dia sakit, dia pura-pura sehat. Padahal sakit. Ya harusnya kita mengakui kalau kita ini sakit, kenali tanda-tanda sakit jiwa. Ya, karena yang pada akhirnya akan dihakimi Tuhan itu jiwa. Makanya Alkitab berkata, selamatkan jiwa. Ya, jiwa itu yang menjadi perhatiannya Tuhan. Lalu saya marah sama suami, saya bilang dia gini, saya itu udah pelayanan, saya begini. Akhirnya satu malam kami berantem hebat. Ya, cuma masalah-masalah sepele yang bikin kita berantem. Enggak ada masalah yang heboh, enggak, karena saya sakit jiwa, tersinggung dikit marah, tersinggung dikit emosi. Sampai satu kali suami saya bilang, "Say, kamu itu kayaknya masih luka batin sama papimu." Saya marah, lalu dia bilang, "Coba kamu anggap saya papimu, kamu bilang kamu mengasihi papi." Wah, di situ saya nggak bisa, Bapak Ibu. Saya berontak, lalu suami saya ambil gitar, dia nyanyi, kami berdoa, ya. Berjam-jam suami saya berdoa buat saya manifest, dan setelah itu ya dia nyanyi pujian, "Kasih dari surga memenuhi tempat ini." Dia layani pelepasan saya, dan setelah itu baru dia bilang, "Coba kamu lihat aku, anggap aku papimu, bilang bahwa kamu mengasihi papi." Baru di situ saya bisa lihat suami saya
Ya, lalu saya peluk dia, saya bilang saya sayang sama papi, saya mengasihi papi, saya lepaskan pengampunan buat papi. Dan di situ luka batin saya disembuhkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika saya sembuh, karakter saya berubah. Saya nggak pernah lagi emosi yang meledak-ledak. Saya nggak pernah pukul diri saya nggak pernah benturkan kepala saya ke tembok, saya nggak pernah pergi dari rumah kalau ribut. Jadi ternyata jiwa yang sakit itu sangat mempengaruhi karakter kita. Makanya Alkitab berkata, ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang bisa merubah, apa yang bisa menyebabkan kita ini budinya berubah? Ya, pembaharuan budimu itu firman. Waktu kita baca Alkitab, Alkitab bilang kan firman Tuhan itu memang bermanfaat. Untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur orang, bahkan untuk memperbaiki kelakuan. Ya, firman Tuhan itu pelita bagi jiwa kita. Waktu kita belajar melakukan firman, kita baca Alkitab, ya bahkan firman itu memerdekakan. Saya mulai diubahkan Tuhan. Ya, saya mulai terus diubahkan Tuhan. Ya, karena memang bahaya ya ibu-ibu, ternyata banyak sekali konflik yang terjadi dalam kehidupan kekristenan. Itu karena orang-orang yang masih sakit jiwa. Baik itu dalam rumah tangga, persoalan antara mertua dengan menantu, ipar dengan saudara, itu semua terjadi karena banyak orang yang sakit jiwa. Tapi tidak banyak yang menyadari akan hal itu. Ya, dan kalau kita semua menjadi pelaku firman, maka saya percaya ya hidup ini akan diubahkan Tuhan. Saya pernah layani di retreat wanita, tiba-tiba ada satu orang ibu dibawa oleh para pendoa kepada saya. Mereka bilang, Bu Debbie doakan Bu ibu ini. Kalau saya lihat model ibu itu, saya nggak mau berdoa buat dia. Tapi ya saya lihat sih usahanya para pendoa yang sudah membawa dia. Ya dia dibawa ke saya, dia itu modelnya begini, ngeliatin saya sambil gini. Jadi saya tanya, ini ibu mau didoakan? Mereka bilang, iya Bu, tolong Bu. Tapi lihat modelnya saya nggak mau sebenarnya berdoa, karena kan orang itu kalau mau didoakan kan ya kelihatan ya. Tapi ya udahlah, saya bilang, oh ya udah, karena mereka bilang, tolong. Yaudah saya berdoa, saya juga berdoa ya seasalnya aja ya. Karena dalam hatiku ini orang nggak mau didoakan juga, ngapain dibawa ke depan. Tapi ya sudah, saya bilang Roh Kudus jamah dia, biar Roh Kudus yang beracara. Waktu saya tumpang tangan, dia jatuh, dia menggelepar. Waduh, saya nggak pernah lihat yang kayak begini, dia menggelepar, benar-benar menggelepar. Lalu para pendoa itu datang, ya dia ditengking dalam nama Yesus. Wah, semakin menjadi dia menggelepar. Saya lihat ini udah nggak beres nih ibu ini. Jadi saya datang, saya bilang sama pendoa, nggak usah ditengking, minggir. Mereka semua minggir, saya bisik di telinganya, tiba-tiba ibu ini diam. Terus pendoa tanya, ibu tadi ibu bisik apa ya? Saya bilang mau tahu atau mau tahu banget? Terus, iya Bu mau tahu, Bu mau tahu banget, kasih tahu nggak ya? Mereka udah tengking, dia nggak berhenti, malah tambah, semakin banyak yang datang semakin menggelepar. Tapi waktu saya bisik dia langsung diam. Saya bilang itu bukan setan, jadi ibu nggak usah tengking. Ya kalau setan tuh kita tengking lah. Terus ibu tadi bisik apa? Mau tahu nggak saya bisik apa sama dia? Bu, nggak usah alay lebay, berhenti. Alay lebay. Karena sakit jiwa. Dia cari perhatian. Akhirnya dia langsung berhenti. Setelah makan siang, saya panggil ibu itu datang. Bu, sini duduk sama di meja saya. Ibu kenapa? Ya, ada apa dengan jiwamu? Lalu dia cerita, saya itu Bu, sejak saya menikah dengan suami saya itu enggak pernah bahagia Bu. Oh, ya kenapa? Suami saya itu selingkuh, dia begini, dia nggak pernah kasih saya duit, saya cari duit sendiri, saya pontang-panting, dia nggak pernah mengasihi saya. Ya, sampai terakhir waktu saya hamil anak yang ketiga, jadi saya tanya, ibu tidak bahagia dengan suami? Heeh. Kenapa anak sampai 3? Nggak bahagia anak 3 loh. Kalau bahagia berapa itu? 12. Untung gak bahagia ya. Orang itu kadang kalau ngomong ya, gak bahagia ada 3 ya.
Lalu dia bilang waktu saya hamil anak yang ketiga Bu, dia ngaku sama saya dia punya perempuan lain. Dia minta uang, dia mau pergi. Saya bilang, kamu itu loh, kamu gak takut sama Tuhan. Gak ada yang saya takuti di dunia ini, termasuk Tuhan. Terus ya udah dia ambil uang saya, dia pergi Bu begitu. Terus saya tanya, terus setelah itu gak berapa lama Bu, saya dikabari tabrakan. Lalu saya cepet-cepet datang Bu, saya datang. Maaf ya Bu, kepalanya pecah. Terus saya bilang, tapi puji Tuhan masih hidup ya. Enggak Bu, mati Bu. Saya lebih bingung lagi. Kenapa? Karena saya pikir, jadi ibu dari tadi cerita kepahitan ini sama suami ibu. Dan suami ibu itu sudah mati, sudah Bu. Sudah 11 tahun yang lalu. Dan itu masih kepahitan sampai sekarang. Saya Bu kalau ingat dia, saya bilang, mampus kau sampai di neraka jahanam. Astagfirullah, subhanallah Bapak Ibu. Ada manusia begitu, makanya modelnya ibu itu. Saya bilang gini, saya yakin anak pasti tidak mau deket sama kau. Pasti mantumu orang-orang tuh pasti tidak mau deket sama kau. Kenapa? Itu sakit. Orang yang sakit jiwa itu cenderung melukai orang lain. Orang yang sakit jiwa itu cenderung bikin masalah. Kenapa? Karena jiwanya ini bermasalah. Ya, jadi saya yakin dia bilang, iya kok ibu tahu anak saya nggak ada yang mau deket tinggal sama saya. Iya, saya aja baru lihat ibu dan ya, ibu tidak ada pilihan lain hari ini. Ibu buka hati dan jiwamu bagi firman Tuhan. Bagaimana sekiranya? Kenapa ibu masih ingat udah 11 tahun betapa ruginya engkau hidup ditawan sama setan jiwamu. Lalu dia mulai buka hati, saya bilang, lepaskan pengampunan. Kalau enggak hidupmu sekarang akan bermasalah, anak-anakmu benci sama kau. Kadang orang sakit jiwa itu berpikir, kenapa ya enggak ada yang sayang sama saya, semua orang menyakiti saya. Anakku menyakitiku, mantuku menyakitiku, semua orang menyakitiku, padahal yang sakit dia. Jadi mari kita mengerti hari ini, apa itu menjadi Kristen, mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu bukan lagi hal-hal yang kita didoakan tumbang, mau tumbang 1000 kali pun, kalau engkau tidak menyadari bahwa jiwamu itu membutuhkan Tuhan dan firman Tuhan, maka percuma. Ada orang-orang di gereja itu setiap kali didoakan, dia maju terus. 1000 kali pendeta altar call, 1000 kali dia maju. Tapi hidupnya nggak pernah berubah. Ya itu biar mau ditumpang kaki juga nggak bisa Pak. Ya, jangankan tumpang tangan, tumpang kaki juga nggak bisa. Karena dia tidak menyadari. Ya mari kita menyadari bahwa aku perlu disembuhkan. Kalau ada kepahitan, ada luka batin, kekecewaan, itu buang semuanya. Ya, supaya jiwamu itu dikatakan setelah engkau diperbaharui jiwamu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Setelah itu dikatakan sehingga akibatnya apa? Sehingga kamu dapat membedakan. Waktu jiwa kita diperbaharui, waktu pikiran kita diisi oleh firman, maka hidup kita berubah, kelakuan kita berubah, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kenapa kita ikut Tuhan? Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita baca Alkitab? Supaya kita tahu apa yang namanya kehendak Tuhan. Seorang Kristen yang berhasil itu bukan waktu usahamu berkembang. Engkau ikut Tuhan berhasil bukan ketika depositmu di rekening nambah di bank. Bukan ketika rumah 1 jadi 3, no. Kekristenan yang berhasil itu adalah ketika engkau mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Itu namanya engkau dapat hati Tuhan. Tapi kita nggak mungkin bisa mengerti kehendak Tuhan kalau jiwa ini belum diperbaharui.
Nggak bisa engkau mengerti. Ya, makanya Yesus ketika berbicara dengan Nikodemus, siapa Nikodemus? Nikodemus itu ahli. Ya, dia itu salah satu anggota Sanhedrin pada zamannya yang terpilih dari orang-orang ya Farisi. Dia menguasai segala ilmu agama, dia punya pengetahuan yang tinggi, mereka dari kalangan orang-orang terdidik. Tapi ketika dia ketemu Yesus, Yesus bilang engkau harus dilahirkan kembali. Dia bilang, hah? Aku udah tua, bagaimana mungkin aku masuk ke dalam rahim ibuku? Tuhan bilang engkau tidak memahami apa yang aku maksud. Ketika seseorang jiwanya belum diterangi oleh firman Tuhan, dia tidak akan mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Makanya banyak orang Kristen masuk keluar gereja, duduk puluhan tahun di gereja tapi hidupnya gak berubah. Karena engkau belum membuka jiwamu bagi Tuhan. Waktu kita buka hidup kita bagi Tuhan, kita diubahkan, firman Tuhan ambil alih hidup kita, barulah kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, itu yang wow. Bukankah semua kisah di Alkitab Abraham, perjalanan hidupnya itu adalah sebuah perjalanan tentang mereka melakukan kehendak Tuhan. Pada satu saat ketika Yesus datang kembali, dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang melakukan kehendakku. Apa kehendak Tuhan? Secara garis besar adalah kita melakukan firman Tuhan. Makanya banyak orang datang, Bu, saya tuh kepahitan sama mertua saya berantem sama dia, Bu. Saya bilang kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Perdamaian. Kalau sekira-kira hal itu bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang. Tapi bagaimana caranya, Bu? Lepaskan pengampunan. Tapi saya sudah berusaha untuk melepaskan pengampunan, saya sudah berdoa buat mereka. Tapi apa yang saya alami, Bu? Terus mereka menyakiti saya. Saya bilang berarti kamu belum lulus. Lalu dia tanya, bagaimana caranya? Bagaimana saya tahu saya sudah lulus? Kamu mau tahu bagaimana kamu lulus? Kalau mereka melakukan yang buruk kepadamu dan kamu sudah tidak terluka, itu artinya kamu sudah lulus ujian. Tapi kalau kamu masih terluka berarti jiwamu masih bermasalah. Iya kan? Diperlukan orang-orang yang jiwanya sehat hari-hari ini ya supaya kita ini bisa memenangkan banyak jiwa. Bapak Ibu, di luar sana begitu banyak orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Sebenarnya cuma satu, karena jiwanya itu gak ketemu Tuhan. Kalau kita ketemu Tuhan luar biasa. Bahkan ketika orang memperlakukan kita tidak baik, orang fitnah kita, kita bisa hanya tertawa. Dan berkata, oh enggak apa-apa, maklum ya. Banyak orang-orang yang sakit jiwa. Tapi kalau jiwamu sehat, gak ada satu pun di sekelilingmu yang bisa lagi mengusik itu. Karena jiwamu dikuasai oleh firman Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan berubahlah oleh pembaruan budimu, itu yang namanya kebangunan rohani. Waktu hidupmu diubahkan. Makanya saya mungkin pendeta yang berbeda Pak di Indonesia. Karena saya mengajarkan dalam prinsip pelayanan saya, jangan cari-cari pendeta. Kamu punya masalah, cari Tuhan. Jangan cari pendeta, tidak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Itu yang saya ajarkan. Kenapa? Jangan titip-titip doa. Ya, datang sendiri kepada Tuhan karena kamu punya hak istimewa untuk berjumpa Tuhan. Kenapa saya mengajarkan seperti itu? Karena supaya engkau bertemu Tuhan secara pribadi. Waktu engkau ketemu Tuhan, waktu engkau mencari Dia, Tuhan memberikan dirinya untuk ditemui. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, jiwamu dijamah, engkau mengalami perubahan hidup. Tapi kalau engkau cuma titip-titip doa sama pendeta, sorry aja. Ya, saya selalu bilang Pak, nggak ada. Makanya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu datang, Bu Debbie titip ya doakan suami saya. Saya enggak mau berdoa buat suamimu. Ya, kenapa? Saya enggak mungkin menangis buat suamimu, Ibu.
Karena saya tidak mencintai suamimu. Ya titip ya Bu, namanya Bambang. No. Ya, saya tidak mungkin berdoa buat suamimu. Apalagi kalau saya berdoa misalnya di rumah sambil menangis, Tuhan, Bambang Tuhan. Lah suami saya lewat, dia tanya, siapa itu Bambang? Yang ada malah rumah tangga kami hancur gara-gara saya berdoa buat suami ibu. Ya, ndak ada titip doa, ndak ada. Ingat ketika Yesus menderita, dia dicambuk, dia mau disalib. Wanita-wanita Yerusalem menangis. Dia bilang, jangan kamu tangisi aku, tangisi dirimu sendiri dan keluargamu. Doa yang menggerakkan hati Tuhan tuh doa yang lahir dari hati yang hancur. Kamu titip doa sama pendeta, ndak ada pendeta nangis buat kau. Termasuk saya, iya nggak Pak? Nggak mungkin karena saya nggak cinta kepada suamimu. Siapa yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Ya kamu sendirilah yang harus berdoa kepada Tuhan. Nggak ada titip doa. Ya jangan datang sendiri. Awal-awalnya itu banyak yang menentang. Banyak yang nggak setuju sampai ada yang datang, Bu, pendeta ini mau tuh doakan pendeta. Ya udah kamu ikut sana aja, jangan dengerin saya. Dengerin yang menurut kamu cocok. Kalau saya ya pengajaran saya seperti ini. Tapi ketika mereka melakukan, ya mereka mulai mencari Tuhan. Orang-orang mengalami pemulihan. Orang-orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai satu kali ada yang telepon sama saya dari Manado, Bu, kami dari Manado, Bu, dari Manado desa, Bu. Kenapa? Saya bilang, Bu, kami ini kan lagi setiap malam kami ikut mesbah doa Ibu jam 8. Lagi ibadah mesbah doa, kebetulan dia bilang ada ponakan saya dari kampung. Datang ke rumah kami nginep. Jadi malam itu kami suruh dia ikut mesbah doa. Ya daripada kamu di kamar, ayo sini. Kita tiap malam itu ikut mesbah doa. Lalu lagi ikut mesbah doa, ponakannya kerasukan. Ini jemaat dari gereja Protestan loh, bukan jemaat karismatik. Ponakannya kerasukan, dia teriak-teriak, jangan denger khotbahnya Debbie Basir, matikan, matikan. Ya, lalu mereka semua ketakutan. Dia telepon saya, Bu, gimana ya Bu? Saya bilang, Bu, ini waktunya Ibu praktekkan iman. Karena Alkitab berkata Tuhan beri kuasa kepada orang yang percaya. Bahkan kuasa ini akan menyertai, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kamu akan usir setan demi namaku. Sekarang ibu ambil minyak. Ya ibu dengan keluarga layani dia. Jadi kan suaminya, anak-anaknya ikut mesbah doa semua. Mereka ambil minyak, ya ponakannya itu lagi menggelepar. Mereka sama-sama doakan ditengking. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Segala setan aku ikat, patahkan, hancurkan. Karena mereka sudah mengikuti khotbah-khotbah saya. Setelah itu mereka telepon saya, mereka bilang, Bu, luar biasa ya. Kami seumur hidup baru kali ini mengalami yang namanya ketemu orang kerasukan. Terus tadinya kita takut, Bu. Tapi ya kita ingat, ibu bilang jangan takut. Saya bilang iya, setan itu cuma membawa roh ketakutan. Kalau engkau takut ya dia seneng. Tapi kalau engkau nggak takut ya dia kalah. Lalu mereka layani sampai ponakannya ini kelepasan. Dan mereka bilang, wow Bu, kami mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yes, selamat. Dulu kalau ada begitu kan cari pendeta. Dibawa ke pendeta. Sekarang bertempurlah sendiri dengan imanmu. Dan akhirnya mereka mengalami perjumpaan pribadi. Saya bilang, Ibu di sekelilingmu masih banyak orang yang terikat dengan setan begitu. Nanti Ibu akan temui keluargamu, saudaramu. Itu bukan cara kebetulan Tuhan kirim jiwa ke rumahmu. Kan kalau dipikir cuma orang datang nginap, ponakan dari kampung. Ternyata kan itu jiwa yang harus dilayani. Pelayanan itu bukan berarti semua harus berdiri di mimbar. Saudara ketemu dengan orang siapapun engkau doakan dia mengalami pemulihan. Engkau sudah selamatkan satu jiwa. Makanya hari-hari ini ya banyak yang bertanya kepada saya di Jakarta, Ibu buka gereja kapan Bu? Kami mau pindah ke gereja Ibu. Saya bilang enggak, sudah banyak gereja. Apalagi di Jakarta, satu mall ada 5 sampai 10 gereja. Ya bisa salah masuk tuh jemaat. Saya bilang saya enggak buka gereja. Ya gereja saya di YouTube saja.
Apa yang sedang Tuhan suruh kepada kami ya? Kami sedang membangun sebuah sekolah Alkitab di Bandungan, di Semarang. Dan karena satu hal saya dapatkan, Tuhan tuh berkata begini, gereja di akhir zaman hanya berbicara tentang tuayan. Tapi yang menjadi warning yang Yesus bilang, memang tuayan banyak tapi penuai sedikit. Persiapkan penuai di akhir zaman. Lalu Tuhan itu taruh di hati saya untuk saya bikin sekolah ini hanya 6 bulan. Sekolah misi, kami nanti akan sekolahkan orang-orang dari kampung, mereka yang miskin gak punya uang, mereka ya kalau Tuhan yang menyuruh maka Tuhan yang mempersiapkan. Puji Tuhan ya, kami kejar bulan Juli ini selesai, Agustus kita sudah mulai sekelas untuk 100 orang setiap anak. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami rindu Indonesia. Kalau kita masuk sampai ke desa-desa itu banyak yang sudah dihijaukan. Toraja, Manado, ya banyak sekali. Nah kalau bukan kita yang berpikir, nah saya mau sampaikan hari ini, yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini, persiapkan penuai. Saya mau bicara kepada Bapak Ibu yang ada di sini, engkau nggak perlu sekolah Alkitab untuk menjadi penuai. Engkau nggak perlu dilantik jadi pendeta dulu. Ketika jiwamu dipulihkan Tuhan, hidupmu diubahkan, maka engkau pergi di sekelilingmu itu banyak sekali jiwa. Engkau ketemu saja temanmu di tempat kerja lagi murung, tertekan. Engkau tanya, datang rangkul dia, kenapa? Ya kamu berbeban berat, kamu mau nggak saya doain? Tuayan itu menguning. Ya saya ini ya dimanapun saya rindu untuk menceritakan tentang Tuhan. Dan hari-hari ini saya mendengar banyak kesaksian di Jakarta. Orang-orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di akhir zaman. Lewat tayangan mesbah doa, mesbah syukur setiap hari di YouTube. Ya saya melihat orang-orang dijamah Tuhan. Kemarin kami bikin ya setiap bulan sekali saya ada ibadah mesbah doa onsite di Jakarta, hampir 1.000 yang datang. Itu 16 orang pakai jilbab masuk. Saya tanya, ya mereka bilang kami boleh ikut ibadah, boleh. Kami sering dengar khotbah ibu di YouTube, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ya dan saya percaya penuaian sedang terjadi. Tapi mari kita jangan hanya jadi penonton. Kalau Bapak Ibu pengen dapat mahkota kehidupan, ayo selamatkan jiwa. Waktu engkau menghadap Tuhan, Tuhan tidak tanya berapa depositmu. Dia tidak tanya berapa rumahmu di bumi. Yang akan Tuhan tanyakan berapa jiwa yang sudah engkau bawa bagi kerajaanku. Yes, makanya bilang pada Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Untuk menangkan mungkin keluargaku, mungkin iparku, bawa mereka dalam doa. Orang-orang yang kau temui di sekelilingmu. Ya, saya di pesawat pernah, saya naik pesawat, ada ibu-ibu duduk di samping saya. Waktu duduk, dia pamer sama saya. Ya, saya tanya, ibu dari mana? Dari sini. Oh, saya ini sudah keliling dunia, Bu. Saya ke sini, ke sini, ke sini. Saya bilang, oh, berarti ibu bahagia banget ya. Anak saya tadi baru dari kota ini karena anak saya itu dia kerjanya minyak. Saya bilang, licin dong ya Bu ya. Licin. Dia pamer, ya ini nanti saya mau ke sini lihat cucu di luar negeri semua. Saya bilang, berarti ibu hidupnya bahagia banget ya Bu ya, puji Tuhan ya bahagia ya. Tiba-tiba dia diem. Ya, dia bilang saya ini dari kota ini Bu, sebenarnya saya menghadiri persidangan perceraian anak saya. Terus saya bilang, oh yang minyak itu, licin itu, iya. Bercerai, padahal anak-anaknya sekolah di luar negeri, masih membutuhkan kasih sayang, tapi ini orang tuanya bercerai. Lalu dia mulai cerita, anak saya juga yang di sini hidupnya hancur begini. Saya baru tahu, ya ternyata banyak orang itu yang dibalut dengan hal-hal yang di luar kelihatannya bahagia. Ya, padahal di dalam tuh hancur dan kropos. Dan setiap orang tuh pasti punya cerita. Akhirnya saya mulai ngobrol dengan dia, saya bilang, Bu, ibu percaya
kepada Tuhan, yang paling manusia butuhkan di dunia ini adalah Tuhan. Dan dia bukan Kristen. Saya bilang, Bu, saya bersaksi kepada dia, saya itu dulu dari seberang. Saya ketemu Tuhan Yesus, saya cerita gini. Dia dengerin kebahagiaan hidup dalam manusia itu, Bu. Kenapa anak ibu kaya raya, tapi hidupnya hancur? Karena jiwa mereka kosong, tidak punya Tuhan. Lalu dia mulai menangis. Akhirnya saya rangkul, saya bilang, Ibu, saya mau berdoa buat Ibu. Ibu mau? Terima kasih, Bu. Saya doakan di pesawat, dia nangis sampai saya takut nih pramugari pikir saya apain dia ya. Tapi ya sudah, dia mengalami lawatan Tuhan. Setelah itu ya saya kenalkan diri, saya ini pendeta. Oh, terima kasih ya Ibu. Ibu di Jakarta tinggal di mana? Di daerah ini. Ibu kalau ada gereja, Ibu cari gereja. Iya, tetangga saya banyak yang Kristen, Bu. Saya sering diajak ke gereja. Ibu tinggal sendiri ya? Iya. Anak-anak saya semua tinggal di kota lain. Ya udah, Ibu cari Tuhan. Iya, Bu. Nanti kalau saya sampai di Jakarta, saya mau ke gereja. Tetangga saya ngajak terus, tapi saya nggak pernah mau. Tapi tadi Ibu ngobrol dengan saya. Iya, Bu. Saya bilang anak-anak Ibu perlu Tuhan. Siapa yang akan membawa mereka? Kalau Ibu sudah ketemu Tuhan, Ibu bisa membawa mereka untuk ketemu Tuhan. Dan dia nangis hari itu, dia mengalah kasih, Bu. Saya rasa jiwa saya hari ini bisa plong. Kadang orang itu bingung, dia mau nangis di mana, dia mau taruh di mana semua persoalan hidup yang menekan di dalam jiwa. Engkau ke psikiater cuma dikasih obat supaya tenang, tidur. Tapi ketenangan yang sejati itu ketika jiwamu dipenuhi dengan Tuhan. Bahkan ketika ada Tuhan dalam jiwa kita, di tengah badai pun kita pasti bisa menjadi tenang. Sebab Tuhan yang beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Saya pengen hari ini kita sama-sama cari Tuhan. Izinkan mungkin suami saya bisa main ya, kami berdua boleh ya. Hari ini melayani Tuhan ya, suami saya. Kita mau naikkan pujian di tengah badai yang bergelora. Ya, biar Tuhan saja yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Ya, biar suami saya aja, yang lain enggak usah ya. Bapak Ibu, saya pengen kita semua hari-hari ini datang kepada Tuhan. Ya, serahkan hidup kita dan bilang, Tuhan ubahkan kami. Ya, supaya jiwa kami diperbaharui. Dan itulah kebangunan rohani. Waktu hidup kita diubahkan dan kita memulihkan orang yang lain. Kita mau bilang hari ini, lingkupiku Tuhan. Ya, dengan kuasa-Mu penuhi kami Tuhan. Sehingga badai sebesar apapun di sekeliling kami pasti bisa. Enggak usah biar saya dan suami ya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama. Lingkupiku, katakan dengan sayap-Mu. Bilang, naungi kami Tuhan. Lingkupiku Tuhan, katakan lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di sana.
sebab Kau Allahku. Kami tenang di dalam Engkau, jiwa kami tenang hanya ketika ada Tuhan dalam hidup kami. Malam ini kami datang Tuhan, masuk dalam jiwa kami, isi kekosongan kami Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang biasa, tapi kami ingin mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, supaya hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, Engkau lah yang paling tahu ada pengalaman apa dengan jiwamu di masa yang lalu. Kalau masih ada sakit hati, luka batin, biar Engkau menyadari, datang pada Tuhan secara pribadi malam ini. Katakan, Tuhan, aku perlu disembuhkan. Sebab hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Dan Yesus datang untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Dan ketika Engkau berkata, Tuhan, ini aku, sembuhkan aku Tuhan. Sembuhkan dari sakit hati, luka batin, dari sakit jiwa yang menggerogoti kami, dari karakter-karakter yang buruk. Kami mau mengalami kebangunan rohani malam ini Tuhan, supaya hidup kami boleh diubahkan. Lingkupi kami Tuhan, lingkupiku Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap, dengan sayapmu, naungiku, naungiku. Katakan, dengan kuasamu, dalam kuasamu. Angkat tanganmu di saat badai bergelora. Kami percaya jiwa kami tenang bersama Engkau Tuhan. Amin. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora. Kami akan terbang Tuhan. Yes Lord Jesus, amin. Bapa, Kau Raja atas semesta. Yes Lord Jesus, ku tenang sebab Kau kita secara utuh. Bahkan di tengah badai sekalipun, kita bisa berkata, jiwa kami tenang. Karena itu Daud berkata, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Tuhan ada besertaku. Biar malam ini Bapak Ibu katakan, Tuhan, Engkaulah yang sanggup menjamah hati dan jiwa kami. Terima kasih buat malam ini Roh Kudus. Firman-Mu yang melepaskan setiap kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka. Mari saudara yang mau didoakan, angkat tanganmu di tempatmu. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau jamah Bapa. Kami rindu memiliki kehidupan rohani yang lebih lagi, mengalami terobosan demi terobosan. Kami lewat hidup kami banyak jiwa diselamatkan. Kami ingin lewat hidup kami, keluarga kami diselamatkan. Kami ingin Tuhan, orang tua, saudara kami diselamatkan lewat hidup kami. Karena kami berdampak Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi terang, untuk sungguh-sungguh membawa keselamatan bagi keluarga kami. Bahkan hari ini kami berdoa, Engkau pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang harus kami layani. Orang-orang di sekeliling kami, mungkin itu teman, saudara, siapapun. Hamba berdoa,
taruh Roh Kudus, roh penginjilan di dalam hidup kami Tuhan, supaya banyak jiwa boleh diselamatkan sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena ketika Engkau datang, Engkau tidak tanya berapa banyak harta yang kami punya, tapi Engkau tanya berapa banyak jiwa yang sudah kami bawa kepada Kristus. Terima kasih, berkati gereja-Mu di tempat ini. Jadikan mereka semua penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini, roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.